Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kusnul Wulandari dari SMA Negeri 1 Mulu, JGP Angkatan 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi dari modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu JGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab yaitu yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang dapat mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun dan menggali potensi aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna dan mendorong kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikannya tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada. Sekolah digambarkan sebagai ekosistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Ada beberapa faktor yang menyusun suatu komunitas, diantaranya faktor biotik dan abiotik. Yang termasuk dalam faktor biotik adalah kepala sekolah, guru, staf TU atau tenaga kependidikan, murid, komite, orang tua, pengawas sekolah atau dinas terkait, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya keuangan dan sarana serta prasarana. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang harus dilakukan dengan ekosistem sekolah adalah dengan mengembangkan aset-aset tersebut berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Agar pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, pengelolaan sumber daya berbasis aset dengan pengelolaan 7 aset harus dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan murid. Di antaranya yaitu modal atau aset manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal finansial, serta modal lingkungan atau alam. Dengan dukungan 7 aset menjadikan pembelajaran murid lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Berikut beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang didapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai modul 3.1. Pemahaman konsep. Sebelum mengikuti pelatihan modul dari 3.2 dalam kegiatan, saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung, yang membuat kegiatan saya dan komunitas menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu yang lama. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya lebih fokus pada aset dan kekuatan dengan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset serta kekuatan dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Pemikiran apa yang sudah berubah pada diri? Faktor biotik di sekolah adalah faktor yang paling utama yang harus digali potensinya agar muncul kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan sekolah sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. Contohnya, siswa yang heterogen akan memunculkan potensi dari seorang pendidik dalam memberikan penanganan. Yang kedua, melalui pendekatan berbasis kekuatan perlu diterapkan dan hilangkan pendekatan berbasis masalah agar kita sebagai pendidik lebih bisa menggali potensi yang kita punya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait tugas koneksi antar materi dari modul 3.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.